Baik banget orang-orang itu sampai malu sendiri, ya ampun. Yang manjat siapa, yang nangis siapa? Ya, tapi kan selama ini mendampingi, yang Iya. ikut bantu mereka jadi mereka Bener posisi gini banget. juga. Nah, Ada pesan nggak? mungkin sebenarnya aku sebelum nyampe ke pesan aku tuh mau kasih satu cerita yang menurutku inspiratif Apa banget. tuh? Boleh dong di-sharing. Ini tahun ini ada 2 atlet panjat tebing yang pensiun dari timnas. Oh, masa? Yang pertama namanya Aspar Jailolo atau panggilannya Babon. Oke. Yang kedua namanya Nurul Iqomah. Nah, jadi satu cowok satu cewek nih. Nah, perjalanan mereka ini udah panjang banget lah. Aku udah barengin mereka dari tahun 2020. Tapi yang menurutku paling hebat adalah si Babon ini atau si Aspar ini itu sebenarnya waktu pertama kali ketemu aku dia barusan operasi sambung tendon. Astaga. Jadi kalau di dunia panjat tebing itu kan cedera yang bisa Fatal mengakhiri karir atlet gitu. Kalau abis tendonnya putus disambung belum tentu performanya akan kembali gitu. Jadi waktu aku ketemu di tahun 2020 itu dia baru aja selesai operasi, kemudian rehabilitasinya terlambat. Jadi akhirnya gerakannya pun tidak maksimal dan nggak optimal performanya. Jadi PR pertamaku waktu itu adalah ngerjain tendonnya Babon gitu. Dan itu perjalanan panjang dari aku sampai nge-google ini gimana sampai beli tanah liat sama. Buat apa? Buat menguatkan jari-jari. Karena dia harus latihan. Karena dia harus latihan tapi nggak boleh manjat langsung kan. Iya. Jadi latihannya akhirnya pakai lempung atau tanah liat gitu. Dan tanah liat itu kan bisa kita atur sendiri kekerasannya. Iya. Kalau kasih misalkan air. iya benar. Kalau misalkan kurang lembut kasih air, kalau terlalu lembut dipanasin dikit. Oh, panasin doang udah bisa keras langsung ya. kering terus langsung jadi keras gitu kan. Nah, jadi itu udah segala macam cara kita pakai gitu ya. Sampai akhirnya di tahun 2023 ini bahkan sebelum Olimpiade gitu ya. Di tahun 2023 dia dapat personal best-nya dia. Wah, keren. Dan jadi juara 1 waktu itu World Cup yang di Jakarta. Wah. Itu ngelihat dia ada di situ saya ikut nangis. Karena nggak tahu banget perjuangannya. Jadi benar-benar dari yang nggak sama sekali nggak menyangka bahwa mungkin ada kemungkinan kan nggak akan kembali kan. Jadi sama sekali nggak menyangka apa yang akan terjadi sampai akhirnya menang World Cup dan kemudian pas di kualifikasi dia ikut nih si Babon ikut kualifikasi Olimpiade. Dan kalau misalkan dari catatan waktu sebenarnya dia itu lolos Olimpiade. Tapi karena masing-masing negara cuma 2 pria dan 2 wanita, jadi dia nggak lolos. Iya. Kalau lebih banyak mungkin bisa. Kalau lebih banyak pasti mungkin bisa gitu. Dan buat Babon tuh wow banget gitu. Dan buat kita yang menyaksikan perjalanannya ini itu juga wow banget. Jadi kalau buat atlet-atlet panjat tebing di luar sana jangan ragu-ragu sama performance kalau cedera. Jalanin aja proses yang harus dijalani, baik itu dari terapi, kemudian latihan, kemudian juga percaya diri gitu bahwa apa yang dilakukan itu pasti ada hasilnya karena kan hasil pasti tidak akan mengkhianati proses. Betul. Jadi buat teman-teman atlet sana jangan jadikan cedera itu sebuah momok gitu atau sebuah penghalang. Iya, penghalang untuk menuju prestasi yang optimal. Keren banget. Emang kita ternyata dari ceritanya Dr. Sofi ini belajar banyak ya kalau ada atlet-atlet hebat di luar sana tuh nggak lepas dari keberhasilan tim di belakangnya juga. Termasuk tim dokternya juga nih. Tepuk tangan dong untuk atlet-atlet kita dan semua tim-tim pendukung Indonesia. Thank you so much Dr. Sofia udah sharing ceritanya. Semoga menginspirasi. Mungkin banyak lovely people di luar sana yang pengen terinspirasi untuk ikut jadi dokter spesialis kedokteran olahraga juga. Bener. Ya kan, siapa tahu akan jadi dokter-dokter timnas, deket sama atlet-atlet hebat nanti ya kan. Oke, thank you so much dok. Tapi sebelum usai kita mau ngajak main dulu. Jangan kemana-mana dokter. Nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang dulu. Karena kita mau main mitos atau fakta. Sama lovely people di rumah. Oke, ini tentunya berhubungan sama olahraga dan kedokteran. Oke. Yang pertama, ikutan nebak ya. Mitos atau fakta, melakukan olahraga harus pada saat perut kosong. Mitos atau fakta? Nah, yang ini adalah fakta.
Kenapa? Perut Nah, ya kan? kosong. Karena kalau perut kita baru selesai makan kan perut tuh isi ya. Bener. Jadi sirkulasi darah itu paling banyak perginya ke perut karena mencerna makanan. Bener. Sementara kalau kita olahraga kan yang membutuhkan sirkulasi darah atau asupan darah adalah otot. Oke. Jadi harus bersaing. Nah, Asik. biasanya akhirnya timbul keluhan kram, kemudian timbul keluhan gampang pusing atau gula darahnya tidak baik karena turun gitu ya. Nah, jadi makanya harus dalam kondisi perut kosong supaya aliran darahnya tidak terhalang untuk ke otot. Oh, kirain kalau perut kosong cuma kalau untuk nurunin berat badan. Enggak, Enggak ya? ternyata bukan Ternyata ya. tidak ya, itu mitos ya. Oke, yang selanjutnya, mitos atau fakta? Boleh nge-gym kok saat sakit? Nah, mitos atau waduh, fakta? boleh nge-gym saat sakit, boleh nggak ya? Yang ini fakta. Beneran Tapi ada boleh. catatannya. Ada catatannya. Kenapa? Apa? Nah, kan biasanya nih pasien-pasienku tuh kalau ketemu di ruang klinik gitu bilangnya, jadi saya boleh olahraga nggak dok? Iya. Boleh, tapi ada catatannya. Misalkan nih, kalau misalkan sakitnya nih cedera olahraga gitu ya, Oke. dan cederanya di tangan, Oke. maka tentunya area yang cedera jangan dipakai. Tapi kan nge-gym itu bukan cuman upper Itu doang. body ya. Ya banyak ya kegiatan Banyak, lainnya ya. masih bisa di atas treadmill, masih bisa di atas sepeda, Iya. masih bisa lower body, Bener. ya kan. Jadi boleh nge-gym saat sakit, yang penting areanya Enggak. bukan yang sedang sakit. Cedera. Oke. Betul. Kalau sakitnya juga misalnya demam. Nah, gitu itu gimana? jangan ya. Kalau demam nanti tambah demam, jangan. Nanti tambah panas tuh tubuhnya ya. Jadi kalau sakitnya sistemik gitu ya, Nah. atau seluruh tubuh, kita bilangnya itu sistemik karena maksudnya seluruh tubuh terkena. Jadi infeksi atau demam, nah itu jangan dulu, istirahat aja dulu. Iya, kalau bingung konsul dulu ya, jangan memaksakan diri ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta untuk memiliki tubuh bugar bisa dengan hanya melakukan satu metode olahraga saja. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Mitos. Ya. Harus bagaimanakah Dokter Sofia? Nah, tidak ada satu olahraga yang bisa jadi jawaban untuk semua kegalauan kita. Aduh. Sayangnya ya. Jadi harus melakukan sebenarnya dua lah yang paling penting. Yang pertama adalah sifatnya kardio atau sifatnya itu yang meningkatkan denyut nadi. Nah, kalau kardio ini contohnya misalkan lari, jogging, sepeda, berenang gitu. Dan itu dilakukan minimal 150 menit seminggu atau 75 menit seminggu. Oke. Tergantung intensitas. Ya. Kalau intensitas tinggi bisa 75 menit seminggu, kalau intensitas sedang 150 menit seminggu. Ini yang sifatnya kardio atau aerobik. Oke. Terus Tapi mesti ada yang apa lagi? kedua, nah, latihan kekuatan otot. Nah. Nah, biasanya suka dilupain. Kalau misalkan dia bilangnya udah saya udah jogging kok 30 menit 5 kali seminggu udah cukup kan? Berarti oh jangan salah, belum Ternyata. cukup karena kita tetap harus melatih kekuatan otot. Iya. Nah, caranya gimana? Misalkan kita pakai beban sendiri, berat badan sendiri. Misalkan sit up, push up, squat, lunges. Jadi jangan mikir kayak olahraga itu harus mahal atau harus pakai alat-alat gitu ya. Bisa pakai berat badan sendiri aja. Nah, ini bisa dilakukan 2 kali seminggu sebanyak 2 set sampai 3 set. Satu set isinya 10 sampai 15 repetisi. Oke, yang penting tetap ototnya terbangun dengan baik. Betul. Supaya naik tangga enggak aduh gitu. Biar nanti sampai tua tuh tetap terjaga tulang-tulang kita ya. Bener Jadi kalau jalan banget. tetap tegak, ya kan nggak pakai tongkat dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, mitos atau fakta? Semakin keras berlatih, maka akan semakin cepat kelihatan hasilnya. Mitos atau fakta? Mitos. Oh, mitos dong. Mitos banget. Kalau workoutnya Katanya gitu ya, no pain no no gain. pain no gain. Itu moto yang dipasang suami aku di tempat gymnya dia. Oh ya, Pak suami mohon maaf ya. Mitos ya. Karena jadi coba kok dengerin Dokter Sofia. Kalau dengerin aku nggak mempan, dengerin Dokter Sofia. belum tentu intensitas yang tinggi itu manfaatnya baik. Karena jangan-jangan kita malah memakai otot melebihi batas kapasitasnya. Jadi malah jadi cedera overuse. Kenapa? Karena otot yang sama dipakai terus-menerus dan tidak ada waktu istirahat. Nah. Jadi kadang-kadang akhirnya
akhirnya bukannya malah bagus atau cepet, tapi malah tidak berkembang karena kita bilangnya ya overtraining Oke, ya. itu istilahnya overtraining. Overtraining namanya. istilahnya. Jadi bukannya malah ototnya terbentuk, malah muscle wasting. Jadi ototnya itu malah nggak terbentuk, mentok-mentok aja. Nah, kayak nggak berkembang. Nah, ini biasanya ada di kasus-kasus di mana itu aja terus latihannya. Jadi harus mix ya. Harus, namanya cross training. Jadi kita harus ganti-ganti, ada variasi dari jenis olahraga yang kita lakukan. Karena otot yang dilatih juga banyak. Di tubuh kita ini ada banyak banget otot. Kalau misalkan kita cuma pakai gerakan yang sama dan intensitas yang sama, ya lama-lama jadinya capek dan cedera. Gitu ya. Berarti kalau nge-gym juga harus variasi ya. Benar. Upper body, lower body, ya, core, semuanya. Oke. Next. Mitos atau fakta, olahraga panjat tebing dapat meningkatkan rasa percaya diri. Wah. Mitos atau fakta? Aja. Tapi mungkin gini ya. Ini menurut aku tadi percaya diri dulu baru olahraga panjat tebing. Kalau nggak percaya diri jadi takut Gimana duluan caranya ya. mau naik ke atas ya? Makanya sebenarnya kalau dipikir-pikir semua olahraga dapat meningkatkan rasa percaya diri, ya kan? Kalau yang aku lihat dan yang aku pelajari dari teman-teman atlet ini adalah kalau di olahraga, terutamanya kalau misalkan sifat olahraganya ini permainan ya, atau yang terukur gitu, ada skornya gitu. Kita tuh jadi lebih belajar untuk menerima kegagalan, ya kan? Karena kan kebetulan aja kita lihatnya perjalanan panjat tebing ini dapat emas. Tapi kan di balik itu pasti ada banyak proses. Benar. Dan yang mungkin teman-teman atlet ini punya pengalaman lebih dari mungkin kita yang non atlet adalah mereka setiap bertanding itu pasti ada kemungkinan 50-50. Iya, menang gagal atau atau berhasil, menang atau kalah gitu. Jadi buat aku sih apapun jenis olahraganya itu pasti akan meningkatkan kepercayaan diri karena kita belajar dari titik di mana kita nggak bisa melakukan sesuatu gitu kan, nggak bisa melakukan gerakan tertentu, nggak bisa melakukan olahraga atau cabur tertentu sampai akhirnya kemudian bisa. Jadi kalau sekarang tuh yang aku lihat tuh anak-anak kecil sekarang udah mulai rajin, mulai latihan panjat dan segala macem gitu. Jadi kalau misalkan jatuh mereka nggak kemudian akhirnya menyerah, betul. Tapi bangkit lagi dan mencoba lagi gitu. Dan itu menurutku yang akhirnya ya mungkin kita juga harus belajar dari anak-anak ini gitu. Karena kalau jatuh bukan berarti tetap jatuh, tapi bangkit dan coba lagi. Nah, apalagi sekarang di mana-mana ada tuh ya. Iya. Yang buat anak-anak kecil Climbing gitu kan, climbing gym. gym, Sekarang udah ada yang sampai beneran tinggi banget gitu Iya, ya kan. Tapi beneran buat umum terus kayak wow keren, makin aware ya mereka ya. Oke, ini buat yang penasaran nih mau konsultasi ke Dokter Sofia. Bisa ditemukan di manakah? Apakah harus jadi atlet dulu baru bisa konsultasi? Enggak, aku gak perlu jadi atlet. Iya, bisa ketemu aku di klinik Royal Sports Performance Center di Senayan City. Oh di Senayan City, oke. Atau ke Instagramnya dong. Oh iya, ke Instagram dikontak ya. @Sofia _Sofia_HAGE. Oke, itu sebutannya Hage ya Iya, sebenarnya. soalnya bahasa Belanda. Jadi papaku tuh Belanda Jawa. I Jadi see. makanya namanya Wow. Hage. Oke, Belanda, Jawa, Korea. Oke. Iya. Makanya terus habis itu krisis kepercayaan diri. Ini orang Indonesianya di mana gitu. Jawanya untung ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Dokter Sofia sudah hadir di sini dan menginspirasi kita semuanya. Semoga kalian semua jadi semangat ya untuk berolahraga yang baik dan benar setelah ini dan tetap terus mendukung timnas kita di ajang-ajang olahraga. Ya, sukses selalu. Bye. Bye. Thank you dong. Kamsahamnida. Yeay.